Dan di setiap Ramadan Allah titipkan satu malam yang sangat luar biasa sebagai kesempatan yang sangat istimewa bagi kita, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah. Itu jaminan Allah, Bapak Ibu. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan timbangannya. Ndak 1000 bulan, ndak sama aja 1000 bulan doh. Tapi lebih dari 1000 bulan. Malaikat maut, Bapak Ibu, pernah kena tinju Nabi Musa. Jadi waktu itu datang malaikat maut. Datang malaikat maut ke tempat Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kira malaikat maut tiba. Mangga kasih kau kecek Nabi Musa kan. Kecek malaikat maut pantang kalah ambo pai mencabui nyawangku kini. Nah, mandangan nyawanya ka dicabui langsung naik pitam Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini tipikalnya memang agak temperamental, Pak. Agak pemberang, naik darah lah kalau tiba dia. Nabi Harun pernah dimarahi kan. Nabi Khidir guru beliau juga pernah diprotes keras kan. Pernah diprotes keras. Memang kalau ndak ketujuh beliau tuh memang langsung diprotes, langsung berang beliau tuh kiranya. Jadi mendangan malaikat maut tiba kaman cabui nyawanya langsung nyotinju malaikat maut tiba di mata tapudu encik mata malaikat maut. Barak kuenya manusia tuh. Malaikatnya lawannya Pak Ibu. Awak lihat lo Pak. Jadi kalau Evander Holyfield, kemudian Muhammad Ali, kemudian Mike Tyson, kemudian Khabib yang mengalahkan McGregor, itu alun sabarahal itu Pak. Alun sabarahal itu. Nabi Musa luar biasa, malaikat maut lawannya. Sehingganya malaikat maut karena dapat tinju Nabi Musa, baliknya ke tempat Allah. Baliknya ke Allah, lapor ke Allah, ya Allah, ambo tadi dari tampek Nabi Musa. Mangga ke situ, pai mencabui nyawanya. Itulah berhasil. Alun ya Allah gagal total amo. Tu caranya kini ya Allah. Kau acalilah matamu ko aku karajo Nabi Musa tadi. Katanya kan. Nah, jadi singkat cerita Bapak Ibu, kata Allah makonyo kalau berurusan dengan Nabi Musa tuh hati-hati. Nabi Musa tuh limited edition. Harus hati-hati berurusan dengan Nabi Musa tuh. Ba caranya ya Allah. Samantaro takdirnya lah tibo, ajalnya lah cukup, umurnya lah cukup, ajalnya harusnya lah tibo. Amu ingin mencabut nyawanya tapi ndak tarimo ya Allah. Maka kata Allah, malaikat ini bawa seekor kibas ini ke tempat Nabi Musa, sampaikan salamku kepada Nabi Musa. Kecean ke Nabi Musa tu ko iyo nyokue dan dak nio dicabut nyawanya kini, suruh Nabi Musa tu mencabut bulu-bulu kibas kuah. Tapi syaratnya cie sakali cabui. Beko bara bulu kibas yang tak cabui denyo sagitu umurnya awak tambah. Itu pesan Allah kepada malaikat maut. Pailah malaikat maut ke tempat Nabi Musa. Assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam warahmatullah. Lihat malaikat maut tiba balik. Mangajo kasih kau kurang nan tadi. Kecek malaikat maut indah dong Musa. Ambo kasih kau menyampaikan pesan Allah. Aiko ceritonya. Cuman Bapak Ibu di dalam hadis itu tidak disebutkan. Ini bukan cerita buatan. Ini cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1339 dan hadis Muslim nomor hadis 5239. Nanti Bapak Ibu bisa cek hadisnya dan hadisnya sahih yang berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apapun yang keluar dari Rasul itu, dari lisan Rasul itu bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan tuntunan wahyu. Maka apa yang diceritakan Rasul itu pasti benar adanya. Pasti benar adanya. Nah, akhirnya cuman di dalam hadis itu tidak disebutkan berapa banyak bulu domba yang tercabut oleh Nabi Musa. Jadi Bapak Ibu, jadi kiranya seperti itulah cara mencabut nyawa Nabi Musa, Pak. Bentuk itu cara mencabut nyawa Nabi Musa. Jadi tidak bisa sembarangan pakai MOU kiranya. Jadi kalau kamu mencabut nyawa Nabi Musa, itu aturannya. Baik ke situ, bawa kibas, bikin perjanjian.
bahwa umur Nabi Musa akan ditambah sebanyak bulu kibas yang tercabut. Nah, biswa ketika bulu kibas hitungannya habis, tiba di ukurannya, malaikat maut datang ke Nabi Musa, tinggal tagih aja. Nabi Musa sesuai dengan perjanjian. Nah, itu selesai. Jadi tidak bisa Nabi Musa nolak-nolak lero. Nah, bantu itu caranya Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah bahwa Nabi Musa itu sangat kuat. Nabi Musa itu sangat kuat. Dan wajar pula waktu Isra Mi'raj yang mengusulkan ke Nabi Musa minta kurang itu kan, yang mengusulkan ke Nabi Muhammad minta kurangi sholat itu kan Nabi Musa tuh Pak Bu. Nabi Musa di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, bagaimana pertemuan dengan Allah? Apa hasilnya? Apa oleh-olehnya? Itulah kira-kira apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan umatmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 50 kali sehari semalam Musa. Kata Nabi Musa, padahal di langit ke-7 tadi sudah ketemu juga dengan Nabi Ibrahim dan diokekan oleh Nabi Ibrahim. Tapi di langit ke-6 mendengar 50 kali itu, apa kata Nabi Musa? Muhammad, kalau 50 kali sehari semalam, jangankan umatmu, umat ambosnya tidak taluk mengarahkannya loh. Nah, bantu itu bahasanya Pak. Jangankan umatmu, umat ambosnya tidak taluk mengarahkannya. Itu artinya apa? Umat Nabi Musa itu lebih kuat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar usulan Nabi Musa, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah supaya dikurangi beban solat yang 50 kali itu. Jadi bukan bolak-balik Bapak Ibu. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri itu membaca, kiranya tidak bolak-balik Nabi 9 kali kurang 5 kurang 5 kurang 5 kurang 5, tidak seperti itu ternyata. Kitab Ar-Rahiqul Maktum itu juara 1 dunia penulis sirah nabawiyah. Di situ disebutkan Nabi berdoa lalu kemudian dikurangi oleh Allah 10 jadi 40. Kata Nabi Musa, masih banyak Muhammad. Kemudian berdoa lagi dikurangi 10 jadi 30. Kemudian kata Nabi Musa, 30 itu masih banyak Muhammad katanya. Minta, mohon lagi kepada Allah, minta kurangi. Mohon lagi Nabi Muhammad, minta kurangi jadi 20. Kemudian jadi 10, 10 jadi 5. 5 itu kata Nabi Musa, masih banyak Muhammad. Kata Nabi Musa, masih banyak Muhammad, minta kurangi lagi. Kata Nabi Muhammad, dah tahu mau minta kurangi ledo, malu amu. Nah, baru waktu itu turun hadis kursi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, 5 kali itu nilainya sama dengan 50 kali di awal tadi aku perintahkan kepadamu. Jadi walaupun awak salat 5 kali sehari semalam, nilainya sama jo 50 kali Bapak Ibu. Tapi poin yang paling penting bagi kita adalah ungkapan Nabi Musa ini. Jangankan umatmu Muhammad, umat ambose ndak tahu mengerajonya. Itu artinya bahwa umat Nabi Musa lebih kuat fisiknya dibandingkan dengan kita. 3 Bapak Ibu. Pertama, apa kelebihannya tadi? Umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang, badannya gadang-gadang, tanagonya kuat-kuat. Manusia, nabi dan umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rata-rata umurnya panjang-panjang, badannya besar-besar, tenaganya kuat-kuat. Nah, masalahnya kalau mereka beribadah, pasti ibadah mereka akan sangat sempurna, akan sangat banyak. Sementara awak sudahlah umur awak pendek-pendek, badan awak ketek-ketek, tanago awak sangene. Kalau awak beribadah, kira-kira lain bisa mengimbangi ibadah umat sebelum kita Bapak Ibu? Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup Pak. Jadi kalau awak ibadah awak yang awak andalkan cuman solat biasa-biasa saja, umat sebelum kita juga solat. Kalau awak andalkan puasa 30 hari, umat sebelum kita juga puasa. Bahkan umat Nabi Musa itu 40 hari puasanya. Nabi Daud itu setengah tahun puasa. Sehari indak, sehari puasa, sehari indak, sehari puasa. Setengah tahun puasanya Nabi Daud itu. Tidak akan mampu kita mengalahkannya. Kalau bayar zakat, kita juga tidak akan sanggup karena harta mereka lebih banyak lagi. Bahkan diceritakan bahwa umat sebelum kita ada yang 10% dari harta mereka yang dipungut. Sementara awak cuma 2,5%. Kalau zakat, kalau haji yang kita andalkan, setiap tahun kita melaksanakan haji,
Syariat haji itu, bahkan haji itu sudah disyariatkan, dan syariat haji itu menapaktilasi perjuangan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Maka apa caranya? Bagaimana caranya kita mengimbangi ibadah umat sebelum kita ini? Kalau ibadah yang biasa-biasa, yang ngampe tadi dengan kita lakukan dengan biasa saja Bapak Ibu, ini saya kita tidak akan sanggup mengimbangi ibadah mereka. Tidak akan sanggup. Pasti ibadah mereka lebih banyak, pasti ibadah mereka lebih sempurna. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Itulah tanda sayangnya Allah kepada kita. Apa sayangnya Allah kepada kita? Allah beri kita Ramadan. Maka di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 itu, Allah menyinggung umat sebelum kita supaya apa? Supaya kita merenungkan hal yang tadi. Dengan cara apa? Bahwa di dalam bulan Ramadan itulah kesempatan terbaik kita untuk mengalahkan ibadah umat sebelum kita. Bagaimana caranya? Memanfaatkan momentum Ramadan itu. Apa hebatnya Ramadan? Di dalam bulan Ramadan semua amalan yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Di setiap Ramadan Allah beri kita Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, Ramadan syahru ummati. Ramadan itu bulan khusus hanya diberikan kepada umatku. Ramadan tidak diberikan kepada Nabi Adam dan umatnya. Ramadan tidak diberikan kepada Nabi Idris dan umatnya. Tidak diberikan kepada Nabi Nuh dan umatnya. Dan seterusnya tidak diberikan kepada Nabi Isa dan umatnya. Ramadan hanya diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di setiap Ramadan Allah titipkan satu malam yang sangat luar biasa sebagai kesempatan yang sangat istimewa bagi kita, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah. Itu jaminan Allah Bapak Ibu. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan timbangannya. Tidak 1000 bulan, tidak sama aja 1000 bulan doh. Tapi lebih dari 1000 bulan. Karena bahasa Al-Quran itu bukan sawa bi alfi syahrin, tapi khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau lebih baik berarti 1000 bulan itu minimal tuh Pak Ibu. Minimal tuh 1000 bulan itu baralah kalau dihitung tahun Ustaz. 1000 bulan itu kalau dibagi 2 balik lebih kurang 83 tahun. Nah logika sederhananya Bapak Ibu, 83 tahun, satu malam Lailatul Qadar nilainya lebih dari 83 tahun. Logika sederhananya di sini. Jadi biarlah awak pendek-pendek. Awak pendek-pendek, iyo. Kesempatan hidup awak, kesempatan beramal awak cuman 60 tahun, iya. Jadi dari 60 tahun itu Bapak Ibu, awak mulai balik, awak mulai mukallaf, mulai baliknya umur rata-rata umur 2 balik tahun, 10 tahun atau 2 balik tahun. 2 balik tahun awak mulai balik, mulai mukallaf. Di situ hitungan pahala kita dimulai, dosa kita ditimbang, dosa dan pahala kita dibalas oleh Allah. Umur 2 balik tahun sampai umur 60 tahun 48 tahun. Tapi itu bukan jaminan awak hidup sampai 60 tahun Pak Ibu. Bagai cek tadi, mumbang jatuh, kalau po jatuh. Jadi walaupun begitu kita berharap kita diberi kesempatan beribadah sampai umur segitu. Kalau ada yang lebih 60-70 tahun, alhamdulillah benar. Alhamdulillah kesempatan awak untuk beribadah. Awak lataan yang segitu dulu 60 tahun. Jadi ada sampai 48 tahun kesempatan awak beribadah. Sampai 48 tahun itu sampai 48 kali Ramadan. Sampai 48 kali Ramadan berarti sampai 48 kali Lailatul Qadar kesempatan awak. Kini pertanyaannya, dari sampai 48 kali Lailatul Qadar itu bisa ndak awak mendapatkannya beberapa kali saja? Dari sampai 48 kali Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, seandainya dapet de awak usahawan batu-batu dengan benar-benar ibadah, sungguh-sungguh kita kepada Allah, dapet de awak 10 kali Lailatul Qadar saja itu. 10 kali Lailatul Qadar dapet de awak Bapak Ibu. 10 kali 83 830 tahun. Jadi awak beribadah di 10 kali Lailatul Qadar, tapi nilai ibadah kita sama dengan kita beribadah selama 830 tahun Pak Ibu.
Itu kalau 10, kalau 15 kali. Kalau 15 kali dapat awak Lailatul Qadar itu 1300 tahun lebih kurang awak beribadah. Bayangkan, tak akan pernah sampai umur awak segitu doh. Umur awak cuman 60 tahun, tapi nilai ibadah dari 60 tahun itu sama dengan hidup dan beribadah selama 1300 tahun. Barang hebatnya tuh Pak Ibu. Jadi kalau Nabi Adam 1000 tahun beribadah, umat Nabi Adam 1000 tahun beribadah, kita bisa beribadah 60 tahun tapi nilainya 1300. Paham Bapak Ibu kan? Itu hebatnya. Nabi Nuh 1000 tahun beribadah, kita beribadah 60 tahun tapi nilainya 1000 tahun. Ini yang penting bagi kita. Maka kesempatan terbaik itu jangan sampai tersia-siakan oleh kita. Maka tidak heran awak Bapak Ibu, ketika alam kau hancur besok. Di saat alam ini sudah hancur, kiamat, manusia pertama dibangkitkan kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan Nabi Muhammad, bangun Nabi Muhammad dari kuburan beliau, tengok kiri kanan muka belakang tidak ada orang, yang ada cuman malaikat Jibril dan Mikail. Tanya Nabi Muhammad, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa wahai Jibril? Kenapa tidak ada manusia lain? Kata malaikat Jibril waktu itu, "Ya Muhammad, hadza ma wa'adur Rahman." Ini adalah hari yang dijanjikan Tuhanmu Muhammad. Ini hari kiamat Muhammad. Ini hari kiamat. Kaget kiamat? Iya kiamat. Kalau memang ini hari kiamat, umat saya di mana? Langsung awak ditanya, Pak. Langsung awak ditanya, umat saya bagaimana? Bukan istri tercinta Khadijah yang ditanya, bukan anak tersayang Fatimah Az-Zahra yang ditanya, bukan sahabat-sahabat utama yang mulia Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar bin Khattab yang ditanya, tapi umat saya di mana? Itu yang ditanya duluan. Bara luar biasanya sayang Nabi kawa Bapak Ibu. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tugas kami kini menjapui engkau, membangunkan, menjemput engkau dan membawa engkau ke surga. Kita ke surga sekarang." Oke, kita ke surga sekarang. Jalan sampai di pintu surga, alun masuk surga ledo Bapak Ibu. Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Jibril, sabantalai ambo ka masuk surga. Tapi ambo harus pastikan sebelum ambo menikmati indahnya surga, ambo harus pastikan umat ambo ba'a. Aina tarakta ummati?" Umat saya gimana? Umat saya di mana? Umat saya gimana? Dan umat saya di mana engkau tinggalkan wahai Jibril? Kata barulah di saat kekhawatiran Nabi itu turun wahyu Allah dalam bentuk hadis kursi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jaminan untuk kita semua. Kata Allah, "Ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka." Surga ini Muhammad diharamkan dimasuki oleh umat yang lain sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Jadi Bapak Ibu, walaupun awak umat terakhir, Nabi awak Nabi terakhir, insya Allah masuk surga duluan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baca caranya supaya masuk surga duluan tuh, manfaatkan momentum Ramadan ini. Manfaatkan momentum Ramadan. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2020 itu, "Tahirru Lailatul Qadar." Tahirru Lailatul Qadri fil ashri awakhir min Ramadan. Burulah olehmu, kejarlah olehmu, raihlah olehmu Lailatul Qadar. Kapan kita bisa dapatkan? Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi itu bukan berarti 10 malam terakhir itu awak baru beribadah. Harus awak tunjukkan dari awal. Awak tunjukkan dari awal kesungguhan kita beribadah, keseriusan kita beribadah, sampai puncak ibadah kita itu di 10 malam terakhir. Insya Allah di 10 malam terakhir itu nanti malam yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan berikan kepada kita. Jadi ikulah yang paling awak sayangkan Bapak Ibu. Kadang-kadang justru di 10 malam terakhir itu musajik langang. Kan bantu itu Pak. Di 10 malam terakhir itu musajik langang, ibu-ibu lah sibuk membuat kue, lah sibuk memikian baju rayuana. 10 malam terakhir justru masjid-masjid langang, mal-mal yang jadi rame, pasar-pasar yang jadi rame. Kesempatan terbuang percuma jadinya. Padahal itu adalah kesempatan terbaik kita. Kok para lu awak iktikaf besok bersama-sama di situ. Boleh iktikaf setiap tahun Pak? Alun lain.
Insya Allah besok kok perlu awak adakan i'tikaf lagi. Kan masjid kita sudah megah, sudah ramah, sudah nyaman kita beribadah di sini. Kita i'tikaf rame-rame di sini, memburu Lailatul Qadar itu. Kita bermohon, kita tunjukkan keseriusan kita mulai dari sekarang. Awak pelajari tentang ibadah di dalam bulan Ramadan. Apa target-target yang bisa awak capai ibadah di dalam bulan Ramadan tuh? Mungkin bisa target baca Quran, target infak sedekah, target tahajud tanpa putus, target duha tanpa henti dan segala macamnya. Bikin itu. Bikin target-target ibadah itu. Kemudian jalankan sesuai. Bikin target itu, perencanaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau awak mampunya membaca Al-Quran, maka targetkan khatam Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali khatam selama bulan Ramadan. Kalau kita mampu solat karena tubuh fisik kita kuat, kita mampu solat beribadah dengan tenang, dengan banyak, targetkan tahajud tanpa putus. Setiap malam Ramadan yang awak lewati, awak harus isi dengan tahajud. Setiap pagi Ramadan yang awak lewati, awak harus isi dengan solat duha. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingganya Bapak Ibu, ketika setiap malam tahajud awak isi dengan setiap malam Ramadan awak isi dengan tahajud, maka insya Allah salah satu malam yang kita lewati itu pasti Lailatul Qadar. Walaupun mungkin awak tidak sadar misalnya, tapi karena setiap malam awak isi, insya Allah salah satu malam yang kita isi itu adalah Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari khairum min alfi syahrin itu. Jadi jalankan itu. Kita i'tikaf di masjid, sempurnakan ibadah kita dengan keseriusan kita beribadah, dengan kesungguhan kita tunjukkan kepada Allah dalam bentuk ibadah selama bulan Ramadan itu. Insya Allah nanti Allah akan turunkan rahmatnya berupa Lailatul Qadar kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Target utama kita Bapak Ibu, target kita adalah Ramadan tahun ini harus lebih berkualitas, harus lebih bermakna, harus lebih bernilai daripada Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati sebelumnya. Kalau indak juo, maka sio-sio Ramadan yang awak lewati. Sementara umur awak tetap berkurang juo. Syukur kalau awak bisa batang muncul Ramadan yang akan datang tahun depan. Tapi kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu dengan Ramadan tahun depan itu. Kini kesempatan terbaik bagi kita. Mari kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Siap Bapak Ibu? Insya Allah. Barangkali itu saja untuk motivasi kita pagi ini. Kita sambut Ramadan dengan kegiatan yang suci. Kita isi Ramadan dengan aktivitas yang suci, dan insya Allah kita keluar dari Ramadan dalam keadaan suci, kembali kepada fitrah kita. Mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.